Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Valerian Ezra Fianza atas sosialisasi tentang kurikulum SMK Telkom Banjarbaru. Acara selanjutnya adalah pengenalan wali kelas. Dikarenakan tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Eko Suhartono, sekilas saja saya sampaikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu wali kelas ini merupakan kepanjangan tangan dari manajemen sekolah untuk lebih mengenal putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Jadi apabila ada saran atau masukan yang mendukung, yang membangun, silakan disampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas. Dan Bapak Ibu wali kelas juga menyediakan grup WA orang tua maupun siswa. Jadi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup WA masing-masing kelas, silakan segera meminta untuk di-join di dalam grup itu. Hanya saya ingatkan kembali, di sebelah kanan saya paling ujung itu Bapak Jarminto MPD. Pak Jarminto ini adalah Kaprodi jurusan TJKT. Dan beliau juga baru saja meraih gelar MPD. Jadi Bapak Ibu memang semua guru di SMK Telkom Banjarbaru ini didorong untuk terus belajar. Dan Pak Jarminto membuktikan bahwa usia tidak mempersulit keadaan ya Pak Jarminto ya. Pak Jarminto berhasil lulus S2 Universitas Lambung Mangkurat. Jadi per tahun kemarin ada 4 orang guru kita yang sudah lulus S2. Kemudian ada satu lagi wali kelas dari kelas 10B, yaitu Ibu Ria Nurhandayani Eskom yang kebetulan hari tidak bisa hadir dikarenakan sedang cuti melahirkan. Jadi di sini Bu Rianya ada 2, Bapak Ibu. Saya Bu Ria yang mudah terlihat, saya tidak bilang saya tidak kurus Bapak Ibu ya. Saya mudah terlihat, kalau yang agak lebih kurus itu Bu Ria. Itu guru produktif, sedangkan saya guru matematika. Kemudian Merisa Arista Devi itu Kaprodi Rekayasa Perangkat Lunak, sekaligus merangkap sebagai wali kelas 10C. Kemudian Bapak Hairul Anwar SPD, wali kelas 10D. Kemudian Bapak Surgi Mukti wali kelas 10D. 10E ya Pak ya, mohon maaf. Sekaligus beliau adalah Kaprodi jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, yang menginisiasi film tadi yang disampaikan oleh Pak Valerian Ezra. Jadi film ini atas gagasan dari Pak Surgi dibantu dengan Bapak Ibu guru lainnya di bidang DKV. Dilanjutkan lagi Bu Hartanti AMD SPD, wali kelas dari kelas 10F jurusan DKV, beliau adalah guru fisika matematika. Jadi luar biasa sekali, fisika rangkap matematika. Jadi memang guru-guru di SMK Telkom Banjarbaru ini tidak diragukan kemampuannya Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir adalah Bapak Haji Asmi Fauzi Eskom, wali kelas dari kelas 10G sekaligus Kaprodi dari animasi. Beliau yang mendampingi anak-anak untuk membuat sketsa yang ditampilkan oleh Bapak Valerian Ezra, sekaligus alumni SMK Telkom Banjarbaru Angkatan 5. Sudah tidak mudah Bapak Ibu. Baik, itu pengenalan wali kelas Bapak Ibu, silakan dikenal. Ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang Bapak Ibu ya. Silakan sayangi wali kelasnya, silakan diganggu juga. Kalau ada masalah atau ada keluh kesah atau saran atau masukan silakan disampaikan. 24/7 Bapak, Ibu wali kelas. Untuk menyampaikan segala keluhan silakan disampaikan. Bisa datang ke sekolah secara langsung atau bisa melalui WA masing-masing. Baik, demikian pengenalan wali kelas. Bapak Ibu bisa kenalan lagi nanti di luar forum ini nggih Bapak Ibu. Acara saya lanjutkan lagi yaitu sosialisasi bidang kesiswaan. Karakter building siswa SMK Telkom Banjarbaru yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Bapak Fahri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya memperkenalkan diri, nama saya Rahman Fahrian, saya biasanya dipanggil Fahri di sini. Alhamdulillah diamanahkan sebagai partner Pak Eko di bidang kesiswaan. Jadi, slide-nya Pak. Di kesiswaan sendiri kami punya tim kesiswaan. Jadi memiliki ada beberapa tugas pokok. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu yang di rumah online, mohon izin saya berdiri. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas.
Baik, tugas pokok kita pertama itu adalah ketertiban dan kedisiplinan. Tentunya mungkin ini sudah menjadi konsumsi umum lah di sekolah-sekolah ya. Di sekolah manapun baik itu TK, SD, SMP, bahkan sampai di perguruan tinggi yang namanya ketertiban, kedisiplinan itu sudah menjadi tanggung jawab. Bukan tanggung jawab hanya di kesiswaan, tapi seluruh komponen sekolah wajib. Bahkan kita sinergi, nanti Bapak Ibu di rumah juga tetap menjalankan ketertiban kedisiplinan. Tentunya what the student must to do and what the student don't to do gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh siswa dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Kalau mereka melakukan kebaikan, tentunya ada reward. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, tentunya kami akan memberikan punishment gitu kan. Nah, punishment-nya ini tentunya sudah kita coba supaya nanti tidak ada teasing gitu kan. Ya mungkin tindakan punishment-nya berupa pembelajaran. Jadi kayak mestinya siswa terlambat, kita kasih punishment-nya yang sesuai dengan bidang olahraga, misalnya push up, lari atau bagaimana. Bahkan Bapak Ibu yang lain ada yang ngasih punishment-nya baca kitab, ada yang disuruh menghafal Quran dan lain-lainnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti tindakan kami itu bisa terkontrol oleh teman-teman sekalian, Bapak Ibu juga, tidak melanggar dari yang istilah namanya bullying. Bullying dari guru ke siswa atau bullying dari teman-temannya juga kepada siswanya. Baik, tugas pokok yang kedua yaitu adalah pembinaan karakter. Nah, pembinaan karakter ini kami dari yayasan dititipkan. Kebetulan SMK Telkom ini bawa yayasan pendidikan Telkom, itu bukan hanya SMK saja, tapi kita ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai di perguruan tinggi. Kebetulan di Banjarbaru adanya SMK Telkom yang ada di Jalan Pangeran Suryansah dan satunya ada lagi sekolah di bawah YPT yaitu TK Sandi Putra yang ada di Jalan Wijaya Kusuma. Mungkin Bapak Ibu juga. Nah ini nantinya akan menjadi OPS, One Pipe Education System. Ketika Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di SD Telkom, masuk ke SMA Telkom, ini nanti ada semacam diskon gitu loh. One Pipe Education System. Nah itu tugas kami nanti di prestasi, di bagian kesiswaan untuk merekomendasikan anak Bapak Ibu kalau nanti kuliah di TELU, nanti Pak Hasan di bagian sinergi, yang akan merekomendasikan anak Bapak Ibu nanti kalau kuliah di TELU, ya kompensasi apa yang Bapak Ibu dapatkan. Gitu. Kalau sekolahnya di SMK Telkom, maka dia mungkin nanti dapat diskon berapa persen untuk bisa lanjut. Nah, tadi pokok keduanya adalah terkait dengan pembinaan karakter, kita dititipi ada 16 karakter. Kerja keras, tanggung jawab, semangat kebangsaan, cinta tanah, peduli sosial, dan semuanya itu. Pokoknya yang mencerminkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ketuhanan Yang Maha Esa, oke, kita adakan kegiatan keagamaan. Bukan hanya kegiatan keagamaan Muslim, non-Muslim juga akan kita kembangkan. Sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan. Terlebih lagi nanti mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 18 itu ada kegiatan gebiar-gebiar HUT kemerdekaan Indonesia. Nanti mungkin anak Bapak Ibu tidak aktif belajar, tapi nanti aktifnya di kegiatan ekstranya. Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, banyak sekali karakter-karakter yang nantinya akan kita kawal dari tim kesiswaan bersama Bapak Ibu guru di sini. Sebelum saya jelaskan prestasi di sini loh. Nah untuk membina karakter-karakter atau karakter building dari siswa SMK Telkom, baik itu Banjarbaru maupun Telkom School seluruh Indonesia, kami menggunakan tipe yang namanya 4C, karakter 4C. Di mana untuk bisa mensupport kurikulum, bisa membuat proyek-proyeknya tadi, maka kita tingkatkan kreativitas supaya anak bisa komunikatif, mereka juga bisa kolaboratif, dan juga bisa bersikap kritikal. Kritikal di sini bukan hanya kritis, tapi critical thinkingnya jalan. Karena di setiap kegiatan proyek-proyek yang dilakukan pada saat di ujian blok kurikulum, maka 4C ini, karakter ini pasti masuk. Dia tidak akan bekerja sendiri, tapi bekerja dengan temannya. Kalau bekerja dengan teman, berarti ada kolaborasi. Kalau kolaborasi, pasti ada komunikasi. Nah itu yang nanti akan kita nilai. Ya, Bapak Ibu, bisa diingat, ada kegiatan 4C atau karakter building yang mau kita bangun itu adalah 4C tadi. Untuk mendukung 4C ini, maka kami mengembangkan kegiatan dengan, next slide,
Yaitu kegiatannya meliputi kegiatan 4R. Jadi 4 semua nih Bu. Ada kegiatan olahraga, olah rasa, olah ruh, dan olah rasio. Kalau olah rasio itu ranahnya banyak ke kurikulum. Nah tugas kami di sini olahraga. Jadi jangan heran nanti kalau anak-anak Bapak Ibu seminggu sekali atau sebulan sekali kita ajak jogging. Jadi kita ada punya program itu memacetkan Banjarbaru. Bayangkan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 600 siswa itu jogging semuanya. Banjarbaru jadi macet Pak. Macetnya jalan kaki atau jogging atau lari lah begitu. Olahraga yang lain nanti dikawal sama Pak Hairil di sana. Kita coba orang Kalimantan nggak bisa berenang. Wah itu keterlaluan. Jadi nanti akan kita ceburin Pak, Bu ya. Yang tidak bisa berenang nanti insya Allah sama Pak Hairil akan di ini kan. Siapa tahu nanti kan lulus di SMK Telkom mau masuk TNI, Polri. Mereka sudah ada basic bisa berenang. Ya begitulah, pokoknya olahraga yang lainnya kita kembangkan. Sampai nanti olahraga itu masuk di FLSN, O2SN, yang levelnya itu untuk SMK nasional. Olah rasa, di sini mungkin banyak ke sila kedua, Pancasila sila kedua. Kita mencoba mengembangkan anak-anak bisa merasakan empati terhadap lingkungan di sekitar. Biasanya kita setiap hari Jumat pagi ada kegiatan yang namanya sedekah Jumat. Nah bagaimana mengumpulkan recehan 1.000 perak demi 1.000 perak, tetapi dikumpulin kalau 600 orang dikumpulin, itu jadinya bisa 200 bungkus nasi yang kita bagi-bagikan setiap pagi Jumat. Mungkin Bapak Ibu juga mau nyumbang, silahkan kita terima. Nanti kita setiap hari Jumat ada laporannya dari wali kelas, setiap hari Jumat pagi ada kegiatan sedekah Jumat. Olah rasa yang lain, kemarin waktu tahun 2021 ketika banjir melanda Kalimantan Selatan, Masya Allah. Saya sudah siap mengerahkan anak-anak pramuka untuk turun ke jalan, tapi saya dilarang oleh Bapak Kepala Sekolah. Jangan sampai minta-minta di tengah jalan. Itu mentalnya mental pengemis. Cari kreativitas yang lain. 4C tadi kita bongkar. Apa? Anak-anak Bapak Ibu kolaborasi, guru, siswa, bikin yang namanya konser. Konser amal. Lewat online. Tapi yang diundang dirut-dirut semua kan. Padahal konsernya cuma dari jam 7 Pak, jam 7 sore itu setelah azan maghrib selesai sampai isya. Alhamdulillah sambil jualan produk-produknya Pak Hasnan ini, kreativitas. Jadi karya anak-anak itu kita print, kita perbaiki, kita bingkai, kita lelang. Hasil karya anak-anak itu dihargai dengan 250.000 satu produk. Bahkan kemarin dilelang sampai harga 1 juta lebih Pak ya. Total yang kita dapatkan dalam 2 jam saja konser itu 50 juta untuk biaya membantu korban banjir. Dan itu kita sebar ke 10 titik daerah banjir kemarin. Kebetulan Pak Eko juga kita ajak. Kelihatan gitu kan? Artinya kegiatan kita tuh bukan abal-abal. Sampai kita berapa kali transit kapal Pak. Hujan-hujanan transit kapal. Dari kapal gede, bayangkan 50 juta itu kita belikan obat-obatan, popok bayi, dan lain-lainnya. Yang itu disebar ke seluruh penjuru yang terkena dampak banjir. Olah rasa, kalau olah ruh mungkin ada kegiatan seperti kajian studi Islam, mungkin ada nanti kajian studi untuk lintas agama, dan juga nanti ada seperti kultum itu mungkin dari siswa ke siswa, dari guru ke siswa, dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi, ada juga tahfiz untuk yang muslim, untuk yang non-muslim masih kita rangkai, kita copykan polanya. Dengan olah rasio itu nantinya banyak di kegiatan proyek-proyek yang ada di kurikulum. 4C, 4R. Jadi karakternya tadi 4C, cara mengolah 4C-nya kita gunakan dengan 4R. Ini sesuai dengan core value-nya Telkom, jadi kita menggunakan sistem yang ada di Telkom, di mana nilai-nilai ini yang menjadi dasar kita untuk bergerak, termasuk akhlak BUMN. Anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, mereka akan kita bekali dengan namanya Igrasias. Aplikasi yang nantinya bisa Bapak Ibu cek di Igrasiasnya itu. Di sana kita lengkapi ada Dita, ada Jiwa. Dita itu Digital Teacher Assessment, jadi guru-guru kita itu dinilai oleh siswa. Bagaimana performa kita mengajar itu nanti akan dinilai setiap 6 bulan. Di bawah Dita itu menunya ada yang namanya Jiwa, Jurnal Aktivitas Siswa. Nah, Jurnal Aktivitas Siswa ini nantinya setiap akhir semester akan kita print. Jadi anak putra-putri Bapak Ibu nanti selain mendapatkan rapot akademik, dia juga mendapatkan rapot kegiatan yang di luar akademik. Namanya rapot Jiwa, Jurnal Aktivitas Siswa. Jadi dia ngapain aja selama setahun, itu nanti kelihatan. Nah di sini ada bagian kegiatannya, nanti dia pernah ngikut apa aja kelihatan sebagai narasumber atau sebagai anggota dan poinnya berapa. Untuk kelas 10, ini kita targetkan 1 tahun mereka nanti harus menghabiskan poin sekitar 600 poin. Jadi
mereka akan sibuk sekali dengan kegiatan di luar pembelajaran. Entah itu upacara, nanti ada 17-an, ada hari pramuka, ada pokoknya kegiatan-kegiatan itu mereka harus aktif. Dan yang terakhir adalah tugas pokok kami dari kesiswaan, yaitu membangun prestasi. Di sini saya dibantu oleh Pak Rizky. Mana Pak Rizky? Pak Rizky ada di. Beliau sebagai KAUR prestasi, dan tahun ini kami ditarget oleh yayasan itu 120 prestasi yang wajib kami setorkan ke yayasan. Yang nantinya itu 1:1. Jadi berapa jumlah siswa di sini, bisa ada 600, berarti kami harus setorkan 600 prestasi ke yayasan. Oleh karena itu kami mencoba nih, mengajak Bapak Ibu, tolong sinergi, bantu kami carikan eventnya, nanti kita mungkin sharing, ya pendaftaran mungkin kita bayarkan, tapi nanti kalau bisa berangkat ke Jakarta, ya tolonglah Bapak Ibu ya, sharing kita, tiketnya 50-50 lah gitu kan. Jadi prestasinya kita itu bukan hanya tingkat sekolah, tapi tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan ada prestasi yang internasional. Kalaunya ada antariksa juga nanti kita ikutin, antar planet. Alhamdulillah dari target 120 yang ditargetkan oleh yayasan untuk tahun 2023, kita sudah meraih 80 prestasi. Jadi masih sisa 40 prestasi lagi yang harus kami kumpulkan dalam waktu sampai Desember. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tugas pokok kami kesiswaan, selain dari kedisiplinan, itu tadi ada prestasi dan juga ada kegiatan siswa yang lainnya. Salah hilap saya mohon maaf. Demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahri. Kak Fahri ini menolak tua ya, makanya dipanggil Kak Fahri. Beliau mengajar di SMK Telkom Banjarbaru dari angkatan 1 ya Kak ya. Nah dari angkatan 1. Berarti 25 tahun beliau berkarir di SMK Telkom Banjarbaru, paling dikenal oleh alumni. Kak Fahri dengan Kak Jarminto ya, itu paling dikenal sama alumni. Dari angkatan 1 sampai sekarang setia mendampingi anak-anak, tidak pernah kenal menyerah dan mengikuti bagaimana perkembangan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru. Terima kasih atas sosialisasi tentang kesiswaan, semoga kesiswaan SMK Telkom Banjarbaru semakin terdepan. Baik, acara selanjutnya dilanjutkan terkait dengan sosialisasi sarana prasarana yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana kepada Bapak Ridho. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Ria. Mohon izin Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat silaturahim antara manajemen, guru-guru dengan wali murid kelas 10 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya untuk menyampaikan bagian Sarpra, IT dan lab. Jadi untuk sarana dan prasarana IT dan lab ini sebenarnya ada 3 divisi ya Bapak Ibu, yaitu Sarpra atau sarana dan prasarana ya. Untuk sarana ini terkait peralatan atau fasilitas yang bergerak, itu adalah sarana. Kemudian untuk prasarana ini terkait ruangan atau tempat yang sifatnya tetap tidak bisa dipindah. Nah untuk IT sendiri itu nanti arahnya ke internet, kemudian ada juga CCTV Bapak Ibu ya, dan media sosial atau website yang dikelola oleh sekolah. Kemudian ada yang laboratorium, tentunya meliputi nanti semua daripada ruang lab ya. Nah ini tim kami di sarana prasarana IT dan laboratorium. Untuk sarana ada 2 tim utama, yaitu tadi Pak Bayu Arif yang baca doa ya Bapak Ibu, kemudian Pak Arif Sultonik yang paling belakang Bapak Ibu, itu ada untuk staf Sarpra. Kemudian untuk divisi Information Technology atau IT dengan Bapak Hugo Aprilianto, beliau juga komite sekolah Bapak Ibu. Kemudian Pak Rijal Hafiz ini staf IT-nya. Dan ada di divisi lab ada Pak Yandi, koordinator IT. Kemudian tadi di depan ada Siti Jamilah ya pada saat Bapak Ibu registrasi. Kemudian di balik dinding ini ada Muhammad Karimata Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ahmad Taufik, ini asisten untuk lab TJA dan bahasa. Baik, nah Telkom School atau SMK Telkom Banjarbaru, jadi nama lain SMK Telkom adalah Telkom School Banjarbaru, Bapak Ibu. Di Kalimantan kita satu-satunya dan hanya ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Luas lahannya adalah 5.573 meter persegi. Ini luas keseluruhan dan kita ini berada di pusat kota Banjarbaru, Bapak Ibu. Samping kita ini ada gedung kantor pos, sampingnya lagi lapangan Murjani. Jadi kalau ada kegiatan misalnya olahraga ya bisa keliling lapangan Murjani, ini balik lagi ke sekolah sudah terasa lelah ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat Bapak Ibu memasuki di depan itu adalah gedung 1. Gedung 1. Nah, itu adalah bangunan dari PT Telkom yang pada tahun 1999 diserahkan ke Yayasan Sandikara Putra Telkom sebelum Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, itu adalah gedung lama dan di belakang Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu sebelah kiri ya, ini adalah gedung berlantai 3, ini gedung baru. Diresmikan tahun 2015. Kemudian ada ruang TEPA tadi, ada di samping belakang. Kalau misalnya Bapak Ibu lewat keluar, ada parkiran, nah itu ada ruang teaching factory. Kemudian ada bangunan lagi di samping TEPA itu adalah laboratorium fisika kimia yang kita bangun mendapat anggaran dari pemerintah, dana dari alokasi khusus atau DAK Bapak Ibu. Sekitar 800 juta untuk 2 laboratorium. Kemudian ini adalah aula serbaguna, depan ada pos satpam, belakang Bapak Ibu pojok sana itu adalah kantin. Nah ini tadi adalah gedung 1 ya Bapak Ibu, 2 lantai. Di bawah nih kantor, di atas ada laboratorium perpustakaan, ada 3 laboratorium dan ada perpustakaan ruang baca Bapak Ibu. Kemudian gedung 2 yang 3 lantai ini ada 18 kelas Bapak Ibu. Jadi satu lantai ada 6 kelas. Nah, kelasnya putra-putri Bapak Ibu sebagian besar ada di lantai 3 Bapak Ibu, di paling atas. Nah, jadi begitu nanti kenaikan kelas 11, nah itu turun ke bawah. Nah, begitu nanti kelas 12 turun lagi ke bawah Bapak Ibu. Nah, ini sarana ruangan kita, total ada 21 kelas, kemudian ada 1 plaza PPDB, 6 laboratorium, nanti ditambah 2 lab yang baru dibangun. Ada lobby, 2 studio, aula serbaguna atau musola. Jadi di aula ini kalau waktu sholat disulap jadi musola Bapak Ibu. Kemudian perpustakaan ada 2 ruang baca di gedung lama dan gedung baru. Ada 5 ruang kantor, 1 ruang BK, UKS, ruang CCTV, ruang TEPA, 4 ruang toilet, 1 ruang rapat, 1 ruang guru. Untuk sarana luar ruangan sendiri ada lapangan basket, itu bergantian dengan futsal Bapak Ibu. Kemudian ada lapangan voli, gazebo, ada genset, kita punya 2 Bapak Ibu untuk genset yang besar. Kemudian ada area parkir siswa, kantin atau koperasi, ini jadi 1. Ada relax corner, kemudian parkir siswa guru, ruang praktik outdoor TJA yang di samping kanan Bapak Ibu. Kemudian pos security. Nah, untuk sarana IT atau internet yang digunakan oleh siswa ya Bapak Ibu, ada 2 jalur IndiHome, ada 600 Mbps Bapak Ibu. Jadi ada 2 jalur masing-masing 300 untuk yang digunakan oleh siswa. Ini slide-nya banyak Bapak Ibu ya. 56 tapi gambar aja ya, gambar semua. Nah, ini pintu masuk tadi, ada pos satpam, parkir guru. Nah, ini area parkir siswa. Parkirnya kita disiplinkan Bapak Ibu sesuai merek. Jadi parkirnya aja disiplin Bapak Ibu ya. Kemudian ada lapangan basket, futsal, lapangan voli tadi yang jadi 1. Jadi saat ini gantian Bapak Ibu karena di lapangan itu ada pekerjaan lab itu. Jadi kadang kita minta untuk tukang ya yang lagi kerja kalau ada kegiatan anak-anak atau sebaliknya kalau ada kesibukan itu kita saling toleransi saja untuk pemakaian lapangan Bapak Ibu. Karena memang lagi pengerjaan. Kita ditarget 180 hari Bapak Ibu untuk mengerjakan lab fisika kimia. Jadi tanggal terakhir pengerjaan itu 27 November.
Nah, saat ini sudah di posisi 31% untuk bangunan fisik lab kita. Nah, kemudian ada masih sama, ini lobby di depan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pakai surat yang langsung menyerahkan bisa diserahkan di resepsionis. Kalau jauh biasanya lewat WA saja ya. Nah, ini kemarin tempat Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya. Mungkin masih ingat ya, ada Plaza PPDB. Mungkin ketemu sama Bu Ria dan tim PPDB. Jadi kita semacam tur ya Bapak Ibu ya. Daripada capek-capek naik ke lantai 3 itu luar biasa, sangat menguras tenaga Bapak Ibu. Ini lorong 1. Ini sebagian tadi Bapak Ibu ada perbaikan toilet ya. Di sini ada perbaikan toilet guru. Jadi mungkin agak kita tutup di situ. Ini masih sama lorong gedung 1. Nah, ini untuk sarana ruang kelas kita Bapak Ibu. Jadi tentunya ada AC ya. Dan CCTV, LCD, ada TV. Jadi kadang ada kelas yang pakai LCD saja atau smart TV saja atau kedua-duanya Bapak Ibu, menyesuaikan keadaan. Dan meja standar TS sama ceiling speaker juga ada. Ini adalah kondisi ruang kelas. Nah, ini pada saat KBM Bapak Ibu ya, kondisi ruang kelasnya. Baik, lanjut. Ini ada koridor lantai 2 gedung lama. Ini kalau naik ke atas tangga Bapak Ibu, ada perpustakaan dan studio. Nah, di sini studio fotografi yang dipunyai oleh jurusan multimedia atau DKP Bapak Ibu. Nah, ini adalah ruang podcast Bapak Ibu ya. Nah, pada saat kegiatan kesiswaan untuk penggalangan dana ini kita lakukan di studio ini pada saat pandemi kemarin. Nah, ini bagian dalamnya. Lanjut. Ini kantin sekolah kita Bapak Ibu ya, di pojok sana. Ini ada lampunya, jadi kalau malam Bapak Ibu kayak kape ya. Cuma jarang ya karena bukanya sampai sore saja. Nah, ini adalah lab teknik jaringan akses telekomunikasi. Kita sudah meraih 2 medalion pro excellence untuk LKS tingkat nasional yang dilakukan secara online di lab ini Bapak Ibu. Jadi lombanya online tingkat nasional. Nah, ini ada Pak Haji Jarminto di sini ya. Beliau guru produktif untuk jurusan TJAT sekaligus Kaprodi. Ini ada di lantai 2 gedung lama, gedung 1 ada lab teknik komputer dan jaringan atau jaringan komputer. Ini lab multimedia, DKP, animasi, ada laboratorium RPL. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau asar misalnya berubah jadi musola Bapak Ibu untuk aula ini. Ini ruang Bapak Kepala Sekolah. Lanjut, ini ruang Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Prodi. Jadi dijadikan satu Bapak Ibu ya, sehingga kita mudah koordinasi. Ini juga ruang tata usaha untuk pembayaran SPP di sini. Nah, ini ruang kepala urusan dan staf kumpul di sini Bapak Ibu. Ini adalah ruang BK, tempat layanan konseling putra-putri Bapak Ibu. Perpustakaan di gedung lama, ini suasananya. Semoga nanti ke depannya bisa kita revitalisasi ya Bapak Ibu supaya lebih bagus. Ini ruang baca gedung 1, ruang baca gedung 2. Ini tembus Bapak Ibu ya, ada pintunya. Nah, ini area depannya. Lanjut, ini laboratorium bahasa, biasanya digunakan untuk bahasa Inggris. Kadang jadi kelas juga Bapak Ibu. Ini gudang alat telekomunikasi. Nah, ini area depan aula kita yang kita masuki tadi. Ini ruang praktek yang di samping ini Bapak Ibu. Ini relay corner. Ini nantinya ke depannya akan ada barang-barang IPAS di sini Ibu untuk kita pamerkan. Nah, ini lagi berjalan proyeknya. Ini toilet ada 3 lantai. Ini UKS kita yang foto kemarin Bapak Ibu. Sementara kita pindah di belakang karena ruangan yang di lab itu dulunya UKS. Nanti kemungkinan kalau sudah jadi kita kembalikan ke samping lab itu ada ruang persiapan, itu mau kita jadikan UKS. Ini gazebo-nya, koridor lantai 1 gedung 1, selasar, lantai 1 gedung 2, ruang rapat, ada Mas Karimata, next. Nah, ini ruang teaching factory ya Bapak Ibu. Yang kata Bapak Kepala Sekolah lebih bagus daripada ruangan beliau. Nah, ini sebenarnya sudah mulai sangat padat jadwal di ruangan ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada alat-alat dari
bantuan SMK PK ya sebanyak 20 unit PC dan 2 server. Nah ini rencananya nanti laboratorium fisika kimia 2 lantai dengan fasad ada kaca bertulisan TS. Ini masih pembangunan Bapak Ibu. Nah ini kalau nanti Bapak Ibu pengen lebih lanjut untuk tur bisa menjelajahi di alamat situs ini https://app.lapentor.com/sphere/telkom-full. Nah, ini bisa dipoto Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau melihat tur daripada fasilitas yang ada di SMK Telkom. Habis, terima kasih Bapak Ibu. Demikian fasilitas daripada SMK Telkom yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasan dari Bapak Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, Bapak Ridho, yang sudah diajak skultur melalui PowerPoint. Bapak Ibu, jika memang ketika pulang kegiatan ini bisa keliling ke sekolah, silakan, kami persilahkan. Dan tadi ada yang disampaikan dari yang di Zoom, saya jadi pengen datang ke sekolah nih, boleh ya, silakan. Karena Bapak Ibu semuanya sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMK Telkom Banjarbaru. Dengan tangan terbuka kita akan sambut Bapak Ibu jika ingin atau berkenan hadir di sekolah kita untuk skultur secara langsung Bapak Ibu.